Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan penilaian kerja yang beranggotakan Fadil Rosa Firdaus, Muhammad Rizky Awaina, Noval Amhar Rasib, Wisnu Adib Pradana. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Fadil Rosa Firdaus. Pertama adalah pengertian. Menurut Mondi dan Nu, penilaian kinerja merupakan suatu sistem formal yang secara berkala digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan menurut Utomo Triwidodo, penilaian kinerja adalah proses untuk mengukur prestasi kerja pegawai berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan sasaran hasil kerjanya dengan persyaratan deskripsi pengertiannya adalah pekerjaan, yaitu standar pekerjaan yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Jadi penilaian kinerja merupakan suatu sistem penilaian secara berkala terhadap kinerja pegawai yang mendukung kesuksesan organisasi atau yang terkait dengan pelaksanaan tugas. Tujuan penilaian kinerja adalah yang pertama adalah evaluasi. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi. Hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi sistem seleksi. Yang kedua, development. Prestasi real yang dicapai individu, kelemahan-kelemahan individu yang menghambat kinerja, dan prestasi yang dikembangkan. Selanjutnya yaitu manfaat penilaian kinerja. Di sini terdapat 3 manfaat dari penilaian kinerja. Yang pertama adalah manfaat bagi karyawan yang dinilai. Manfaat tersebut berupa yang pertama meningkatkan motivasi, yang kedua meningkatkan kepuasan hidup, yang ketiga adanya kejelasan standar hasil yang diterapkan mereka, yang keempat umpan balik dari kinerja yang kurang akurat dan konstruktif, yang kelima pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan menjadi lebih besar, yang keenam pengembangan tentang pengetahuan dan kelemahan menjadi lebih besar, membangun kekuatan dan mengurangi kelemahan semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, adanya pandangan yang lebih jelas tentang konteks pekerjaan. Selanjutnya manfaat yang kedua yaitu manfaat bagi penilai. Poin pertama, kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasi kecenderungan kinerja karyawan untuk perbaikan manajemen selanjutnya. Yang kedua, pemahaman yang lebih baik terhadap karyawan tentang rasa takut, rasa grogi, harapan, dan aspirasi mereka. Poin ketiga, mempunyai kesempatan untuk menjelaskan pada karyawan apa yang sebenarnya diinginkan oleh perusahaan dari para karyawan, sehingga para karyawan dapat mengukur dirinya, menempatkan dirinya, dan berjaya sesuai dengan harapan dari manajer. Poin keempat, bisa mengidentifikasikan kesempatan untuk rotasi atau perubahan tugas karyawan. Dan yang terakhir, dapat sebagai sarana meningkatkan motivasi karyawan dengan lebih memusatkan perhatian kepada mereka secara pribadi. Manfaat yang terakhir yaitu bagi perusahaan. Manfaat tersebut terdiri dari yang pertama, perbaikan seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan. Yang kedua, meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang dilakukan oleh masing-masing karyawan. Poin ketiga, meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan. Yang keempat, meningkatkan keharmonisan hubungan dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, meningkatkan segi pengawasan melekat dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap karyawan. Dan yang terakhir, untuk mengenali lebih jelas pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan. Untuk elemen penilaian kinerja, elemen-elemen utama dalam sistem penilaian kinerja menurut Berter dan Davis adalah yang pertama, performance standar.
di performance standar ini ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam menyusun standar penilaian kinerja. Yang pertama, validity, yaitu keabsahan standar tersebut sesuai dengan jenis pekerjaan yang dinilai. Yang kedua adalah agreement, persetujuan, yaitu standar penilaian tersebut disetujui dan diterima oleh semua pegawai yang akan mendapat penilaian. Yang ketiga adalah standar penilaian tersebut bersifat realistis, dapat dicapai oleh pegawai dan sesuai dengan kemampuan pegawai. Yang keempat adalah objectivity, yaitu standar penilaian bersifat objektif. Dan yang kedua, kriteria manajemen kinerja. Dalam penilaian kinerja dapat dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu kegunaan fungsional, valid, bersifat empiris, dan bersifat empiris. Lalu ada sensitivitas kriteria, sistematis kriteria, dan kelayakan hukum. Yang ketiga adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian yang relevan. Pengukuran kinerja dapat bersifat subjektif atau objektif. Objektif berarti pengukuran kinerja dapat diterima diukur oleh pihak lain selain yang melakukan penilaian dan bersifat kuantitatif. Untuk pengukuran yang bersifat subjektif berarti pengukurannya yang berdasarkan pendapat pribadi atau standar pribadi orang yang melakukan penilaian dan sulit untuk diverifikasi oleh orang lain. Terus ada analisa data pengukuran. Untuk menetapkan standar pengukuran, mengumpulkan data-data yang diperlukan, lalu menganalisa apakah ada perbedaan antara standar kinerja dengan kinerja aktual. Yang kelima, ada bias dan tantangan dalam penilaian kinerja. Adapun bias-bias yang sering muncul menurut Werther dan Davis adalah halo effect, leniency dan severity effect, central tendency, assimilation dan different effect, first impression error, dan yang terakhir ada recency effect. Mungkin untuk elemen penilaian kerja mungkin sampai di situ. Terima kasih. Oke, bagian ini yaitu bagian tentang metode penilaian kinerja. Adapun menurut Werther dan Davis, metode penilaian kinerja itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu Path-based methods, adalah penilaian kinerja atas kinerja seseorang dari pekerjaan yang telah dilakukannya. Jadi penilaian tersebut dilakukan setelah pegawai atau seorang karyawan itu telah melakukan suatu pekerjaannya, sehingga dapat diketahui hasilnya secara konkret. Kemudian yang kedua yaitu future-based methods, adalah penilaian kinerja dengan menilai seberapa besar potensi pegawai dan mampu untuk menetapkan kinerja yang diharapkan untuk masa yang akan datang. Nah, untuk metode future ini digunakan sistem penilaian menurut standar perusahaan tersebut, sehingga jika seseorang yang sesuai dengan standar, masuk kriteria standar pekerjaannya di suatu perusahaan tersebut, maka bisa dipastikan penilaiannya itu bisa dilakukan di awal sebelum pegawai tersebut melakukan pekerjaannya, sehingga potensi pegawai tersebut sudah terlihat di awal penilaiannya. Oke, selanjutnya di sini bagian proses penyusunan penilaian kinerja. Adapun prosesnya meliputi yang pertama, identifikasi tujuan,
Kemudian yang kedua, menetapkan standar terhadap suatu jabatan. Kemudian yang ketiga, menyusun sistem penilaian kinerja. Yang keempat, menilai kinerja pegawai. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mendiskusikan hasil penilaian dengan pegawai. Nah, setelah poin terakhir ini tentang mendiskusikan hasil penilaian dengan pegawai, itu dapat kembali mengacu kepada poin yang kedua, yaitu menetapkan standar terhadap suatu jabatan. Apakah standar tersebut sudah sesuai dengan perusahaan tersebut, atau terdapat suatu perubahan-perubahan yang mengikuti dari hasil penilaian perihal pekerjaan dari pegawai tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja dalam perusahaan multinasional. Keterampilan interpersonal lintas budaya, kepekaan terhadap norma dan nilai-nilai asing, dan kemudahan adaptasi ke lingkungan yang tidak dikenal hanyalah beberapa karakteristik manajerial yang dicari oleh kebanyakan perusahaan multinasional ketika memilih manajer internasional. Nah, kemudian tantangan tambahannya adalah manajemen dan penilaian kinerja yang efektif di semua operasi multinasional. Salah satu cara untuk mengatasi dilema adaptasi budaya adalah dengan menggunakan warga negara tuan rumah untuk membantu dalam merancang sistem yang sesuai untuk menilai karyawan anak perusahaan dan untuk memberi nasihat tentang perilaku penilaian. Ya, lanjut masih mengenai penilaian kinerja dalam perusahaan multinasional. Nah, seharusnya perusahaan multinasional itu menunjuk HCN sebagai manajer anak perusahaannya. Diketahui bahwa dalam hal kinerja, tugas, dan potensi konflik peran, mengakui bahwa manajer HCN itu menghadapi masalah peran tertentu yang berbeda dari manajer PCN dan TCN. Manajer ACN sendiri diharapkan untuk melakukan peran yang dikonseptualisasikan oleh perusahaan induk yang jauh secara psikologis dan fisik, tetapi diperlakukan dalam lingkungan dengan pengirim peran lain yang keduanya secara psikologis dan fisik itu dekat. Nah, konsepsi peran perusahaan induk sendiri dikomunikasikan ke ACN tadi dengan melintasi budaya batas. Seperti halnya umpan balik yang dinyatakan sebagai perilaku peran HCN. Nah, input dari pengirim peran negara tuan rumah tadi tidak melewati batas budaya. HCN menerima harapan peran dan memberlakukan perilaku peran dalam lingkungan budayanya sendiri. Kemudian untuk staf tambahan di bawah tingkat manajemen puncak, orang akan berharap bahwa sistem manajemen kinerja dilokalisasi untuk mempertimbangkan norma-norma perilaku lokal kerja tingkah laku. Nah, kemudian sering terjadi konflik dalam hal penilaian kinerja. Seperti halnya contoh di Jepang itu, bahwasanya penilaian kinerja itu dianggap sebagai sebuah penghinaan, sehingga cenderung para manajer itu lebih mengajak berdiskusi para karyawannya ketimbang dia langsung menunjukkan bahwa hal yang dilakukan karyawannya itu salah atau melakukan penilaian secara langsung, seperti itu. Nah, konflik lainnya itu dapat timbul dalam kasus di mana HCN melapor kepada manajer ekspatriat PCN yang juga melakukan penilaian kinerja mereka. Nah, di satu sisi, ini adalah kebalikan dari diskusi di sekitarnya manajer lokal menilai kinerja ekspatriat dalam hal bias budaya. Perbedaannya tentu saja adalah dampak yang dimiliki oleh standar perusahaan induk pada sistem manajemen kinerja dan sejauh mana lokalisasi
dimiliki oleh standar perusahaan induk pada sistem manajemen kinerja. Mungkin tidak peka secara budaya untuk menggunakan teknik penilaian seperti umpan balik 360 derajat. Nah, contohnya dalam praktik, perusahaan multinasional Amerika Serikat sering menggunakan formulir penilaian yang sama untuk HCN dan juga untuk pekerja lainnya. Nah, kesulitan yang lainnya adalah untuk membandingkan kinerja seorang manajer divisi atau manajer dari suatu anak perusahaan di suatu negara dengan kinerja seorang manajer divisi di negara lainnya. Bahkan divisi-divisi yang tampaknya mirip dalam kerangka produksi dapat menghadapi tekanan politik, sosial, dan ekonomi yang sangat berbeda dari dan lebih kompleks dari kondisi-kondisi di domestik. Berbagai variabel lingkungan yang dihadapi para manajer lokal dari divisi-divisi termasuk diantaranya adalah faktor-faktor ekonomi, kemudian faktor hukum, faktor politik, faktor sosial, dan pendidikan. Kemudian beberapa variabel ekonomi yang penting lainnya adalah tentang inflasi, kurs valuta asing, pajak, dan harga transfer. Ya, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok 4 tentang penilaian kinerja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.